Syariat Islam itu sangat luas, tidak hanya potong tangan. Yang terbesar syariat Islam itu adalah ya ditegakkan sholat. Alhamdulillah di Indonesia ini ditegakkan sholat, diatur waktu sholat, diatur waktu puasa, diatur zakat, diatur pelaksanaan ibadah haji. Ini syiar Islam yang luar biasa. Adakah syiar yang lebih besar daripada rukun Islam yang 5? Tidak ada. Syiar yang paling besar adalah rukun Islam yang 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari pada malam hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah usul salasah. Ini mungkin ya pembahasan terakhir dari kitab Usul As-Salasah. Kata beliau, "Wabtaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal imana billah." Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, at-taghut ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Kata Syekh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada semua hambanya untuk kufur terhadap tagut-tagut, dan Allah mewajibkan kepada hambanya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, tagut itu artinya adalah seorang hamba, sesuatu yang melampaui batas dari seorang hamba. Baik itu dia disembah ataukah yang diikuti ataukah yang ditaati. Apa saja dari seorang hamba itu melampaui batas, baik itu yang disembah, di dalam penyembahan, di dalam mengikutinya, di dalam mentaatinya, maka itu adalah tagut, kata Syekh. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya tauhid seseorang itu tidak mungkin dia sempurna, tauhid seseorang tersebut sampai terpenuhi 2 rukun. Yang pertama adalah al-isbat, menetapkan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak kita sembah, dan menetapkan hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang kita beribadah kepadanya. Maka di sini kata beliau wal imanu billah, ini menetapkan tentang masalah ibadah hanya milik Allah, keimanan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah an-nafyu, meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan al-kufra bit-taghut, itu meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan inilah rukun la ilaha illallah, yaitu isbat dan nafyu, menetapkan bahwasanya ibadah hanya milik Allah dan meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh
ingin menjelaskan makna togut. Apa itu togut? Apa itu maknanya? Kata Syekh, togut itu adalah segala sesuatu yang melampaui batas. Apa saja yang melampaui batas itu disebut dengan togut. Baik itu yang diikuti, yang ditaati, yang disembah, maka itu disebut dengan togut. Togut ini adalah akfarul kufur. Ya, bahwa togut ini adalah kufur yang paling besar. Kafir, orang kafir ada lebih kufur daripada itu adalah togut. Kemudian di sini Syekh merinci apa saja itu togut. Ya, apa saja yang dimaksudkan dengan togut. Ya. Di sini Syekh merinci tentang makna togut itu apa saja. Di sini kata beliau, wat-tawaghit katsiratun. Sesungguhnya togut-togut itu sangat banyak. Wa ru'usuhum khamsah. Dan ketua togut itu ada 5 kata beliau. Maka togut-togut yang ada itu, ya ketuanya ada 5. Ya, kepalanya itu ada 5. Pimpinannya itu ada 5. Kata beliau yang pertama iblisun. Yang pertama iblis, la'anahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Yang kedua kata beliau, wa man abida wa huwa radin. Barang siapa yang disembah sedangkan dia ridha ketika dia disembah. Ini juga togut kata beliau. Yang ketiga, wa man da'an nas ila ibadati nafsihi. Yang ketiga adalah mengajak manusia untuk beribadah untuk dirinya. Mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Dan yang keempat, wa manidda'a syai'an minal ilmil ghaib. Dan yang keempat adalah seseorang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib. Dan yang kelima kata beliau, wa man hakama bighairi ma anzalallah. Dan yang kelima adalah orang yang berhukum selain hukum yang Allah turunkan ke muka bumi. Di sini Syekh menjelaskan ya tentang masalah togut. Bahwasanya kata beliau togut itu ada 5. Setelah tadi dijelaskan maknanya, maka togut itu sangat banyak kata beliau. Intinya bermuara pada 5 orang ini. Pertama iblis. Iblis ini adalah akfar kufur. Orang kafir yang lebih kufur. Kenapa? Karena iblislah yang menyesatkan manusia. Yang membawa orang dari tauhid dijerumuskan ke dalam kesyirikan. Yang dulunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disesatkan oleh iblis menjadi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis ini dulunya bersama malaikat. Dia adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akibat kesombongannya tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis ini untuk sujud, maka dia tidak mau. Ya, dia tidak mau. Ya, akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala usir dia ke muka bumi. Para ulama ya mengatakan ya iblis ini adalah ya makhluk yang Allah laknat. Bagaimana iblis ini menjadi sesembahan? Ada 2 cara orang menyembah iblis tersebut. Pertama, ada orang itu langsung dia menyembah iblis. Ada. Apakah ada zaman sekarang? Banyak. Banyak orang itu langsung menyembah iblis. Dan itulah yang disebut sering dengan pemuja-pemuja syaitan. Ya. Maka ini adalah cara pertama orang menyembah iblis. Dia langsung memuja ya iblis tersebut. Yang kedua, secara tidak langsung. Ada orang beribadah kepada iblis secara tidak langsung, yaitu mentaati ya segala perintah yang dikatakan oleh iblis. Ya, maka ketika dia mentaati apa yang diperintahkan oleh iblis apa saja dalam segala hal,
dia taati, maka dia pada hakikatnya adalah menyembah iblis laknatullah. Ya, maka menyembah iblis ini bisa dengan dua cara tadi. Ya, makanya iblis ini dikatakan dia tagut. Kemudian yang kedua, kata Syekh, adalah seseorang yang disembah sedangkan dia ridha. Kalau ada orang itu disembah dan dia tidak ridha, dia tidak suka, maka tidak dikatakan tagut. Makanya misalnya para malaikat dulu disembah oleh orang-orang jahiliyah, disembah oleh orang-orang musyrikin al-Arab, orang-orang musyrik Arab. Dulu mereka menyembah malaikat. Tetapi malaikat apakah ridha? Tidak ridha. Maka malaikat bukan tagut. Sebab itu pula sebahagian kaum terdahulu mereka menyembah nabi-nabi, menyembah para rasul. Apakah para nabi dan rasul tagut? Tidak. Tapi karena mereka tidak ridha. Terus kapan sesuatu itu dikatakan dia tagut? Ketika dia disembah dan dia senang. Dan dia suka untuk disembah. Dia suka untuk diibadahi. Maka itu adalah tagut. Lebih kufur daripada orang kafir. Kemudian yang ketiga adalah seseorang mengajak manusia beribadah kepadanya. Menyuruh orang untuk beribadah kepadanya. Maka ini adalah tagut. Walaupun kedede yang mengumpati. Misalnya, Sidin tukang tambal ban misalnya. Mengaku-ngaku jadi nabi. Ayo. Ya, ayo kan kedede yang percayanya. Apa percaya ini? Iya. Ketika orang tidak ada mengikutinya, kemudian dia mengaku, ya, mengajak manusia beribadah kepadanya, maka dia adalah tagut. Walaupun tidak ada yang mengikutinya. Ya, selama dia mengajak orang menyembah kepadanya, maka ini adalah tagut. Kemudian yang keempat, kata Syekh, ru'us tagut itu adalah, ya, seorang mengaku perkara gaib. Mengetahui perkara gaib. Perkara gaib artinya dia mengetahui perkara yang akan datang. Seperti para dukun. Yeah. Ketika dia mengetahui perkara gaib, maka dia adalah tagut. Karena kufur. Orang yang mengaku-ngaku perkara gaib. Karena perkara gaib itu adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang mengetahui perkara gaib ini tidak hanya sekedar datang ke dukun. Kadang-kadang orang meramal tangan Anda, lihat garis tangannya. Oh, ini 3, berarti pian dirajak mobil butur-butur 3 buah misalnya. Iya. Iya, dia meramalkan perkara gaib. Ya, maka ini juga bagian dari tagut. Dia ketika dia meramalkan sesuatu yang akan datang. Dan zaman sekarang ini sangat banyak, ya. Apalagi kemajuan teknologi, ya, banyak sekali seseorang minta ramalkan nasibnya, kirim SMS dan semisalnya. Kadang-kadang tidak langsung, ya, mengisi isian, ya, kemudian diramalkan tentang nasibnya. Maka ini adalah mengetahui perkara gaib, ini tidak boleh, ini syirik besar. Makanya Nabi SAW, ya, mengatakan orang yang datang kepada dukun, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kata Nabi SAW, orang yang datang kepada dukun, kemudian, ya, dan dia membenarkan apa yang disampaikan kepadanya, maka telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun hadis ini ada maqal, ada kritikan di dalam sanadnya, tetapi para ulama mengatakan orang yang mengetahui perkara gaib, dia mengambil kekhususan bagi Allah. Orang yang mengambil kekhususan bagi Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan, syirik besar. Karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kunci-kunci perkara gaib dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, yang kelima adalah waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan yang kelima adalah seseorang yang berhukum selain hukum yang Allah turunkan. Pada asalnya berhukum selain dari hukum yang Allah turunkan, pada asalnya itu syirik kecil.
Kapan dia menjadi syirik besar? Kapan dia menjadi kufur? Ketika seseorang meyakini bahwasanya hukumannya dia, aturannya dia lebih baik daripada aturan Allah dan Rasulnya. Ketika orang itu meyakini bahwasanya aturannya dia itu lebih baik daripada aturan Allah dan Rasulnya, maka ini yang membawa kepada kekufuran yang besar. Ya, karena tidak ada hukum yang lebih baik kecuali hukum Allah dan Rasulnya. Atau dia menganggap bahwasanya hukuman Allah itu tidak relevan, ya, tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka ada cocok dipakai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga merupakan kufur, ya. Atau dia menganggap bahwasanya hukum Allah itu dan hukum Rasul itu sama dengan hukum manusia, sama saja. Tidak ada beda, sama-sama baik, kata dia. Ini juga kufur. Maka ketika seseorang meyakini selain hukum Allah itu lebih baik, ya, maka ini yang membawa kepada kekufuran. Adapun jika seandainya dia berhukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu dalam hati kecilnya hukum Allah itu lebih baik, atau dia karena dia disuap, misalnya dikasih uang, ya, orangnya sendu, senang duit misalnya, dikasih dikasih uang senang dia, kemudian dia berhukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, karena fitnah dengan fitnah uang dan semisalnya, maka ini tidak kufur. Ya, karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya ada seseorang berhukum selain hukum Allah, kemudian apakah dihukumi kufur? Tidak. Karena kita katakan pada asalnya dia adalah syirik kecil. Kapan dia kufur? Ketika tadi yang kita jelaskan. Dan itu juga tidak mutlak. Karena bisa jadi ada sebagian orang dia berhukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak tahu. Karena dia tidak mengerti. Maka orang yang jahil terhadap hukum Islam itu tidak bisa dikenai hukuman. Orang tidak mengerti, ya, tentang, makanya para ulama, seorang muslim, ya, seseorang itu tidak bisa dikeluarkan kepada kufuran kecuali terpenuhi dawabit, kaidah-kaidah kapan seorang itu dikeluarkan dari Islam. Di antara kaidah tersebut disebutkan oleh para ulama bahwa pertama, dia melakukannya atas dasar ilmu, bukan berdasarkan kejahilan. Kalau orang melakukannya atas dasar kejahilan, maka tidak terkena hukum dia. Contoh, ya, di zaman Nabi SAW, Nabi menceritakan ada seseorang saking takutnya dengan azab Allah, dia saking takutnya dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dia berpesan kepada orang yang di sekitarnya, jika seandainya saya meninggal, maka bakarlah, ya, tubuh saya ini. Kemudian abu saya ini ditaruh di lautan, dibuang di tengah lautan, sehingga ketika saya dibangkitkan saya tidak diazab. Dia saking takutnya dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dia berpesan demikian. Padahal perkataan orang ini sebetulnya ada perkataan kufur. Kenapa? Pertama, dia mengingkari kudratullah, mengingkari kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dia kira Allah tidak bisa mengembalikan dia. Tetapi orang ini tidak dihukumi kufur oleh Nabi SAW, dan Nabi menceritakan orang zaman dahulu. Kenapa? Karena dia jahil, dia tidak mengerti, dan dia takut tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya dia berkata demikian. Makanya kata para ulama, kejahilan itu menghalangi seseorang dihukumi dia adalah kufur. Kemudian yang kedua, seseorang itu tidak bisa dikatakan kufur dia kalau dia melakukan perbuatan kufur sampai dia melakukannya itu dengan sadar, tidak dipaksa. Kalau seandainya orang itu melakukan dengan paksaan, dipaksa, maka tidak dihukumi kufur. Sebagaimana terjadi pada Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Ketika beliau dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, maka Ammar bin Yasir pun dipaksa. Ketika dia melihat ibunya mati terbunuh, ya,
dibawa ya kuda ya dari kanan dan kiri ya arah timur dan barat terpisah ya ayahnya ya dari barat dan timur dibawa kuda dengan begitu kencang terpisah tubuhnya Yasir dan Sumayyah ditombak kemaluannya. Ketika dia melihat siksa yang begitu pedih oleh ibunya dan bapaknya, maka Ammar pun mengatakan kalimat kufur. Pada saat itu dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur. Ketika Ammar dipaksa mengatakan kalimat kufur, maka dia dibebaskan. Ya. Kemudian Ammar pun gelisah, ya, sedih luar biasa, ya karena dia mengucapkan kalimat kufur dan dia tidak mau. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kata Allah, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya penuh dengan keimanan, maka tidak dikatakan kufur. Atau dia tidak sadar ketika dia melakukan perbuatan kufur. Dia tidak sadar, tidak tahu dia, tidak sadar dia bahwasanya itu adalah perbuatan kufur. Tidak sadar, tidak dibawa kesadaran. Dan ini juga pernah terjadi sebagaimana diceritakan oleh Nabi SAW, hadis yang masyhur. Ada seseorang, ya kata Nabi SAW, dia membawa ontanya dan di atas ontanya makanannya, minumannya semuanya. Kata Nabi SAW. Kemudian di tengah padang pasir ketika dia beristirahat, ontanya diikat di pohon, ternyata ontanya lepas. Ketika dia terbangun dari tidurnya mencari ontanya tidak ada. Ya, maka dia pada saat itu menunggu kematiannya. Karena orang kalau sudah kehilangan onta di padang pasir, maka sudah tunggu tamat riwayat hidupnya. Karena tidak ada makanan dan minuman. Makanan dan minumnya semuanya ada di ontanya. Ketika ontanya hilang, perjalanan masih jauh, dia berada di tengah padang pasir, maka maut menantinya. Maka dia cari ke sana kemari tidak ketemu. Begitu dia capek mencari di bawah terik matahari, maka dia menunggu kematiannya bersandar di bawah pohon. Di tengah-tengah dia menunggu kematiannya, ya, bersandar di bawah pohon, tiba-tiba ontanya datang di hadapannya. Ya, ketika ontanya datang di hadapannya, dia lihat makanannya masih utuh, minumannya masih utuh. Begitu senangnya dia mengucapkan kalimat yang salah. Dia mengatakan, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi SAW, akhta'a li syiddatil farah. Orang ini salah akibat saking bahagia. Ya, karena orang bahagia itu banyak salahnya kadang-kadang. Iya. Iya. Hati-hati bapak-bapak kalau kelimpat bahagia terbocor sama ummahat nanti cerita. Iya. Iya. Maka akhta'a li syiddatil farah. Orang ini salah akibat bahagia kata Nabi SAW. Kalimat yang dia ungkapkan itu adalah kalimat kufur. Kenapa? Karena dia menurunkan derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Tetapi dia tidak sengaja, tapi Nabi tidak menghukumi orang ini kufur. Maka kata para ulama, ya faktor ketidaksadaran itu menghalangi seorang kufur keluar dari Islam. Dan juga adalah orang yang ada syubhat di kepalanya dan belum ditegakkan hujjah di atasnya. Hujjah belum ditegakkan. Ada syubhat di kepalanya, hujjah belum ditegakkan, maka tidak bisa dikeluarkan orang tersebut dari Islam karena ada syubhat. Sampai Anda tegakkan hujjah yang sangat jelas dan dipahami. Sudah saya jelaskan, ini kada paham apa yang saya sampaikan. Maka harus dia memahami hujjah tersebut. Kalau dia paham hujjah tersebut, burhan tersebut, barulah kalau dia masih berada dalam hal tersebut, baru dia bisa diponis. Kemudian yang terakhir, ia memonis orang itu karena belakangan akhir-akhir ini yang bisa memonis orang ini kufur dan tidak adalah ulama. Ya ahlul ilm, ya orang yang berijtihad, memiliki ilmu yang sangat luas, bukan orang hanya lulus SMA. Bukan orang yang hanya mengaji, tetapi yang memonis ini adalah ulama besar, ya bukan orang-orang yang baru belajar seperti kita tidak, tetapi memonis ini adalah ulama besar. Karena banyak orang bergampang-gampangan mengeluarkan muslim dari Islam dan ini tidak benar dan ini banyak sekali syubhat yang beredar di kalangan kaum muslimin, khususnya para pemuda-pemuda yang semangat mengaji. Ya, pemuda-pemuda semangat mengaji, kemudian begitu semangatnya dikasih cekcoki syubhat-syubhat yang begitu banyak. Di antara syubhatnya coba lihat.
dia membolehkan riba. Dari mana dia membolehkan riba? Membolehkan bank secara riba. Berarti dia menghalalkan riba. Orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kufur kalau dari Islam. Maka begitu mudah logikanya. 1 tambah 1 sama dengan 2, sudah selesai. Tidak demikian. Tidak mesti orang ketika mengizinkan praktek riba misalnya di negaranya, tidak mesti dia keluar dari Islam. Karena bisa jadi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu dia itu haram tapi kada kawai, sudah kayak ini aturannya misalnya. Maka dia tidak bisa dikeluarkan dari Islam. Maka ini hati-hati ya syubhat yang menyebar khususnya di internet dan semisalnya. Maka ini pentingnya menimba ilmu itu, mengambil ilmu itu, mengambil sumber itu kepada sumber yang terpercaya. Jangan asal mendengarkan dan jangan asal membaca. Maka cek sumber yang terpercaya. Ulun hendak coba-coba, jangan coba-coba dalam perkara agama. Makanya kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilmu dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil, jangan sembarangan. Maka ilmu itu jangan diambil sembarangan. Maka carilah ilmu itu dari sumber yang terpercaya, dari ustaz-ustaz yang terpercaya. Dengan itu Anda akan selamat. Kemudian di sini Syekh menjelaskan, kata beliau, wad dalil qauluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bir urwatil wusqa wa hadha ma'na la ilaha illallah. Kata beliau, adapun dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada paksaan di dalam agama ini. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, sudah nampak baginya keterangan, penjelasan, petunjuk minal ghayy, dari sesuatu yang sesat. Faman yakfur bitaghut, dan barang siapa kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dhurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan di dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, kepala dari semua perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya yang tertinggi adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menjelaskan adapun dalil tentang masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kufur terhadap taghut, maka kita disuruh untuk kufur, meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berpegang pada tali agama yang sangat kuat. Karena tauhid ini adalah tali agama yang sangat kuat. Dan inilah makna la ilaha illallah, kata Syekh. Inilah makna la ilaha illallah. Sebagaimana Jabir yang menafsirkan ayat ini, bahwasanya inilah makna la ilaha illallah, yaitu kufur terhadap sesembahan selain Allah dan menetapkan ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau dia bertauhid di dalam hidupnya, di dalam kehidupannya, maka dia akan kuat. Kuat dalam menghadapi segala hal. Kuat di dalam menghadapi syubhat. Karena banyak orang itu lemah dia di hadapan syubhat. Sering ngaji tapi tauhidnya kurang. Tauhidnya tidak mantap. Ketika datang syubhat dia lemah. Orang kalau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat dia menghadapi syubhat. Juga kuat dia dalam menghadapi syahwat. Karena inilah dua hal ini yang terbesar yang menggoda manusia, syubhat dan syahwat. Maka orang kalau dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kuat dalam menghadapi syubhat dan syahwat. Banyak orang itu tidak kuat syahwatnya, tidak bisa menundukkan pandangan, tidak bisa berkata jujur, suka menggibah, suka namimah,
kemudian suka berdusta, berbohong, kalau berbisnis suka menipu dan seterusnya. Sebabnya apa? Dia tidak benar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kuat tauhidnya, ya, benar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang kuat tahan banting. Ketika ditimpa ujian, ketika ditimpa musibah, ya, maka dengan tauhidnya dia bisa melewatinya. Dengan tauhidnya dia bisa menghadapi musibah tersebut. Makanya kata Allah, faqad istamsaka bir'urwatil wusta. Sungguh dia mengikat, memegang tali agama yang sangat kuat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ra'sul amri al-Islam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya semua perkara, ya, kepala dari semua perkara itu adalah al-Islam. Maka Islam ini yang dimaksudkan beliau di sini adalah tauhid. Kenapa? Karena saya pernah singgung, kalau ada kata Islam tidak disebutkan kata iman, maka di situ termasuk makna Islam adalah maknanya iman. Kalau berarti menunjukkan bahwasanya maksud Rasul Amri al-Islam, kepala dari semua perkara itu adalah tauhid. Ya. Maka inti dari semua perkara itu tauhid. Makanya pian, hendak bagus orang itu akhlaknya, hendak bagus orang itu muamalahnya, tauhidnya perbaiki. Kalau tauhidnya baik, bagus semuanya. Bujuran. Orang itu sebetulnya tauhidnya saja diperbaiki. Ya, apa saja kelakuannya, ini dia minum khamr, narkoba, main judi misalnya, berzina dan seterusnya. Perbaiki tauhidnya akan baik semua. Ya, karena Nabi SAW mengatakan Ra'sul Amri al-Islam. Ya. Inti dari semua kepala itu adalah tauhid. Ya. Kalau baik tauhidnya baik semuanya. Makanya orang itu kalau dia betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya ngikut. Ibadahnya mengikut, ya. Perbuatan maksiatnya akan dia tinggalkan, maka adalah tauhid. Maka kebalikannya, orang itu banyak maksiat, orang itu banyak melakukan hal-hal yang Allah haramkan, itu pertanda lemahnya tauhidnya dia. Itu pertanda tauhidnya sangat lemah. Kenapa? Karena orang itu kalau dia tauhid kuat, maka dia akan bisa melewatinya. Akan dia bisa menghadapi syubhat tersebut. Ya. Kemudian kita beliau wa amuduhu shalah, tiangnya adalah salat. Ya, dan ini pernah sudah kita jelaskan bahwasanya salat itu hukumnya adalah wajib. Dan orang yang meninggalkannya terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah dia keluar dari Islam ataukah tidak. Tetapi ya setidak-tidaknya orang yang mengatakan tidak keluar dari Islam, orang itu berada dalam dosa-dosa yang sangat besar, sangat bahaya. Kemudian yang terakhir kata beliau wa dzurwatu sanamil jihad fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu bahwa puncak dari agama itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad itu merupakan sebuah syariat di dalam agama kita. Jihad itu ada dua kata para ulama. Ada namanya itu jihadud difa. Jihadud difa itu adalah seseorang menahan ya musuh yang datang ke negaranya. Jadi kalau seandainya ada orang ya ingin mencaplok negaranya, kemudian pemimpin menyuruh dia berjihad, waliul amr menyuruh dia berjihad, maka ini disebut dengan jihadud difa. Dia menahan serangan dari luar. Ya, kemudian ada namanya jihadut talab. Dia membuka perluasan daerah-daerahnya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh di sini, wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat beliau. Di sini di akhir kitab ini Syekh rahimahullahu taala beliau mengingatkan kita tentang ditutup ya akhir bab ini dengan pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid pada zaman sekarang ini sangat dibutuhkan manusia. Dibutuhkan oleh suami istri, dibutuhkan oleh anak-anak kecil, ya. Maka tauhid ini dibutuhkan. Orang tua, orang muda membutuhkan tauhid ini. Makanya di dalam Islam, anak itu dari sejak kecil ditanamkan tauhid. Nabi SAW
menanamkan tauhid sejak kecil kepada para sahabat-sahabat yang kecil. Sahabat-sahabat yang usianya masih kecil, ketika bertemu dengan Nabi SAW, Nabi tanamkan tauhid. Di antaranya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Ketika kata Nabi SAW, ya, membawa Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi di belakang keledai beliau, kata Nabi SAW, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, kata Nabi SAW, saya ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW ini kalimat tauhid kepada Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan jika engkau minta, maka mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Ibnu Abbas ya masih kecil, ya, usia beliau sangat kecil saat itu, ya, usia anak TK. Diajari oleh Nabi SAW kalimat yang sangat agung, kalimat tauhid. Jika engkau minta, kata Nabi, minta sama Allah. Jika engkau minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil itu kalau dia diajari dari sejak kecil, ya, maka itu membekas sampai dia besar. Sampai dia besar membekas, ya. Sehingga apa-apa tasarrufnya, perbuatannya yang dia ingat di waktu kecil. Dan itu kita buktikan. Pian kalau bahari, ya, sebelum berhijrah mungkin encak duduk di masjid nongkrong, ya, nunggu habis isya, ya, encak berpendalan kawan, pasti dalilnya jar abahku bahari kayak ini. Sebelum berhijrah, sebelum dengar Al-Qur'an dan hadis. Pasti berdalil ujar abah bahari kayak ini, ujar mama bahari kayak ini. Kenapa? Karena ajaran sejak kecil itu membekas. Ya, ajaran sejak kecil itu membekas. Orang anak itu kalau diajari dari sejak kecil tauhid, besarnya dia membekas. Ya, membesarnya membekas. Maka penting, ya, seseorang itu menanamkan tauhid dari sejak kecil. Dan itu ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting tauhid ini kita ajarkan, terus kita ulang. Ya, orang suami istri juga penting dia mengajarkan tauhid. Suami itu mengajarkan tauhid kepada istrinya. Karena subhanallah banyak wanita-wanita, ya, suaminya Masya Allah mengerti manhaj, paham manhaj, tetapi banyak istri-istrinya tidak mengerti dakwah, tidak mengerti tauhid. Ini berdosa. Seorang suami membiarkan istrinya tidak mengerti tauhid, membiarkan begitu saja, ini berdosa, itu tanggung jawab. Seorang suami bahkan itu lebih besar ketimbang sekedar Anda memberikan nafkah. Anda mengajarkan dia tauhid, itu lebih besar. Ya, kenapa? Karena ini yang perkara menyelamatkan dia. Ya. Apalagi wanita itu lemah, apalagi wanita itu awam. Ketika suami Anda meninggal, ya, Anda meninggal, istri Anda tidak pernah Anda ajari tauhid, tidak Anda pernah ajari akidah yang benar, maka dia sangat mudah menyimpang. Kalau seorang ibu sudah menyimpang akan berdampak kepada anak. Anak pun juga ikut nanti menyimpang. Maka ini kewajiban. Banyak ikhwan, ya, banyak ikhwan itu kadang lalai. Dia cari ilmu untuk dirinya sendiri aja. Tetapi keluarga di rumah dilupakan. Ya. Maka Anda ketika datang ngaji, istri belum mengaji, sampaikan. Istri ulun kadang mau mendengar, kadang papa pian sampaikan walaupun inya teguring-guring gak ada papa. Yang penting pian sampaikan ilmu itu, sampaikan. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari kayak itu. Tapi orang itu kalau terus-terus disampaikan maka dia akan berubah. Sama seperti itu pula seorang wanita misalnya, seorang akhwat. Suaminya belum ngaji, suaminya gak ngerti tauhid. Ajarkan, bercerita kepada suaminya. Dan wanita terkenal dengan kepiawaiannya, ya, bercerita apa macam, ya. Maka itulah, ya, senjata para wanita. Ya, maka bercerita dia tentang, oh tadi saya mengaji ini nyaman barang. Padahal mungkin ustadznya menyampaikan banyak orang guring, tapi pas bininya menyampaikan kayak hebat bininya. Ya, suaminya pas mendengar, Masya Allah takjub bininya menyampaikan, ya, luar biasa bininya berapi-api. Pas datang masjid, kenapa bina lain disampaikan bini tadi? Ya. Maka tugas, ya, seorang wanita juga menyampaikan kepada suaminya tentang tauhid, jangan lalai. Ya, kadang orang itu lalai terhadap orang yang terdekatnya. Makanya Anda ini belajar usus salasah.
Maka orang yang terdekat Anda sudah Anda ajarkan belum? Saya sudah ngerti ini usul salasa, saya tahu ini. Sekarang orang terdekat Anda sudah Anda ajarkan belum? Ibu Anda, ayah Anda. Ini kadang orang lalai. Kadang orang itu sibuk dengan dia aja nuntut ilmu, tetapi orang terdekatnya, ayah kita, ibu kita, pasangan kita, anak kita, ini yang wajib, ya, yang harus dipahamkan tentang masalah tauhid kalau mereka belum paham. Atau saudara kita yang masih tidak paham, maka pahamkan mereka tentang masalah tauhid. Kalau sekedar mereka tahu usul salasa ini saja, maka itu kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan yang banyak, dan ini pintu pembuka seseorang mengenal tauhid itu lebih mendalam. Maka kalau kita belajar tauhid, maka lihat orang yang terdekat dengan kita. Apakah mereka itu sudah berakidah seperti akidah kita? Kalau seandainya belum, maka ini tugas kita. Ya, tugas kita bagaimana caranya kita memahamkan mereka sebagaimana kita paham tentang masalah akidah ini. Maka jangan sampai kita itu cuek terhadap orang yang terdekat kita. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak baik. Orang mengaji tetapi orang terdekatnya tidak pernah dia sentuh, tidak pernah dia dakwahkan. Maka Nabi SAW mendakwahkan kepada istri beliau dakwahkan kepada keluarga beliau, paman-paman beliau. Ya, maka yang jadi patokan kita itu bukan diterima atau ditolaknya apa yang kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan kita. Walaupun kita tidak didengarkan orang, tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita ini menyampaikan apa tidak, bersungguh-sungguh menyampaikan apa tidak. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia menerima, urusan dia menolak, itu serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya hati. Allah yang mengatur hati seseorang. Serahkan urusannya kepada Allah. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan. Kalau kita sudah menyampaikan, sudah terlepas tanggung jawab kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan ini habis kitab Ushul Salasah. Mudah-mudahan nanti kita melanjutkan dengan kitab yang baru. Insyaallah nanti saya akan beritakan kitab apa yang akan dipakai. Taib. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Fadhal. Idealnya setelah Ushul Salasah kita ngaji kitab apa? Ya, tip. Dipolingkah nih. Tip. Wallahu taala alam, ya nanti insyaallah juga kitab tauhid, tapi mungkin apa yang nanti ditentukan nanti saya akan usulkan ke panitia ya, kitab apa ya yang cocoknya. Insyaallah nanti saya beritahukan insyaallah pada pertemuan akan datang. Taib. Ada lagi yang lain? Bismillah. Ustaz, kita kan wajib mendakwakan tauhid dengan menyampaikan kepada keluarga. Tapi kita menjasakan dia terpuntal-puntal gitu, tersalah, biar aja enggak apa-apa lah. Ya, jazakumullah khair. Kan kita menyampaikan kepada keluarga, ulun kada bisa menjelaskan bahasa ulun tuh puntal-puntal. Kada apa-apa. Karena kita itu ya retorika itu membantu dakwah, tetapi bukan penentu. Seseorang itu ya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlasnya dia, keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang menjadikan itu bermakna pada hati seseorang. Ya. Kadang orang itu retorikanya biasa, tidak menggebu-gebu, biasa, mungkin ngalih dipahami, tapi dia ikhlas dia sampaikan, dan itu yang masuk ke hati manusia. Ya, itu masuk ke hati manusia. Makanya pernah ada seseorang datang kepada Waki. Kata orang ini, kenapa manusia itu tidak bergetar? Saya ceritakan dengan cerita yang dahsyatnya neraka. Saya sebutkan hadis-hadis tentang ngerinya siksa neraka. Tetapi saya melihat manusia ini tidak menangis, tidak meneteskan air matanya. Dan hati mereka sama sekali tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bingung, kata orang ini. Kemudian kata Waki, ma ra'aitu illa min kibalik. Saya tidak melihat hal ini kecuali berasal darimu itu sendiri. Yaitu kamu menyampaikannya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu kalau dia menyampaikan dengan ikhlas ya, dan ikhlas itu berat. Ikhlas itu berat. Maka orang itu menyampaikan dengan ikhlas, maka akan jatuh kepada hati manusia. Karena yang menerima, yang menolak, yang mengatur hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyampaikan, serahkan urusannya kepada Allah. Maka dengan mudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu menerima, dan dengan mudah pula Allah Subhanahu wa taala menutup hidayah di hati seseorang ketika Allah tidak menginginkannya. Taib.
Silakan. Izin Ustadz. Ulun masih bingung tentang mengkorelasi. Ini tentang kajian pian semalam Ustadz di itu Al Faruq tentang sholat. Jadi ulun bingung mengkorelasikannya tentang yang kita pada saat perang harus sholat. Sementara pada saat hujan kita dibolehkan sholat di rumah Ustadz. Ketika apa? Ketika hujan kita boleh sholat berjamaah di rumah. Tapi ketika perang kita tetap disuruh sholat berjamaah. Ini ada apa sebenarnya Ustadz? Mohon penjelasan. Bagaimana mengkorelasikan keduanya ini Ustadz? Iya. Pertama, ya, di dalam Islam seseorang ketika di dalam peperangan dia tetap diwajibkan sholat berjamaah. Tetapi ketika itu menimbulkan mudarat di dalam peperangan, ya, di dalam peperangan tidak bisa dibagi, maka gugur kewajiban berjamaah itu. Jadi ada istilahnya itu sholatul khauf, sholat takut, dan itu memiliki kurang lebih sekitar 8 cara sholat khauf tersebut. Maka sholat khauf itu, ya, kalau seandainya memungkinkan dibagi pasukan itu dibagi 2, 1 ya berjaga-jaga, ya 1 sholat, maka dia boleh sholat. Tetapi ketika perang berkecamuk maka tidak ada, semuanya berperang. Semuanya berperang. Tetapi dikatakan diperintah sholat itu adalah ketika dia belum berkecamuk perang. Maka ketika perang itu belum berkecamuk, maka seseorang diwajibkan sholat. Walaupun itu dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan ketakutan tetap dia diwajibkan sholat. Tetapi kalau seandainya diserang, maka tidak ada lagi. Maka wajib dia berperang. Makanya Nabi SAW pernah dalam sesuatu peperangan telat beliau sholat asarnya. Digawi sampai ke maghrib ketika peperangan sholat. Maka itu salah satu contoh ya kenapa ketika di dalam keadaan masyaqqah yang besar maka tidak ada lagi ya, tidak ada lagi untuk membagi saf itu, satu menjaga, satu sholat. Tidak, kalau musuh menyerang sudah dia menghadapi musuh ya, menghadapi musuh. Dan insya Allah tidak bertentangan dengan masalah hujan dan semisalnya ya, karena selama masih bisa diantisipasi musuh itu datang, kira-kira musuh ini akan sampai misalnya 1 jam lagi, 2 jam lagi, masih sempat sholat, maka disuruh sholat berjamaah. Ketika tidak bisa diantisipasi, maka sudah dia menghadapi musuh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Semacam itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana adab keluar masjid pada saat kajian masih berlangsung? Sebetulnya tidak ada sih adab yang baku ya. Ini kembali kepada masing-masing ustadz dan kajian tersebut. Ada sebagian orang mungkin mengharuskan dia izin sama ustadz. Ketika mau keluar dia izin, ketika mau dia keluar izin. Ya, ini ada sebagian tempat. Ada sebagian tempat mungkin ustadznya kada nyaman kalau dimintai izin. Kenapa? Karena banyak yang minta izin. Haru-haru minta ayo. Kada jadi apa? Kada jadi kajian. Maka tergantung di satu tempat disesuaikan dengan kondisi. Jadi antum lihat kayaknya ustadz ini sidin sarik kalau kada izin ini minta izin pian. Pian lihat ustadz ini kayaknya sidin ketujuh kada akan kayak ini langsung aja sudah gitu. Iya. Maka dilihat kondisi, dilihat tempat, karena tidak ada sesuatu yang baku dalam masalah ini, dikembalikan kepada uruf di suatu tempat ya. Karena ada juga dulu kita dulu sekolah kuliah, ada masyayikh itu ya, dia cukup ya kita angkat tangan, dia lihat sudah kita keluar gitu loh. Ada sebagian saya itu kita angkat tangan, dia tidak mau mengizinkan sampai dia bilang tafadhal, baru kita keluar gitu loh. Iya, maka tergantung ya. Ada kadang saya kita izin, tafadhol, sudah kata saya keluar aja sudah. Karena mengganggu apa? Ganggu pembelajaran, haru-haru dia aja semacam itu. Maka dilihat kondisi di satu tempat, satu ustadz dan satu ustadz yang lain berbeda, dia melihat oh kayak gini yang paling bagus, ya sudah antum ikuti aturannya. Dia inginnya kayak gini semacam itu, atau masjid pengennya aturannya semacam ini, ya sudah berarti itulah uruf yang bagus di masjid tersebut. Ya, wallahu taala a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustadz, apakah rasa was-was akibat maksiat dan takut dari adab Allah akibat maksiat, kemudian melakukan amal-amal sunnah semampunya? 1. Apakah rasa was-was itu bagian dari adab Allah? 2.
apakah rasa takut itu juga bagian dari iman? Pertama, yang dimaksudkan was-was di sini, kalau dia maksudkan di was-was di sini ada penyakit was-was, maka ini tidak. Was-was itu ya berasal dari syaitan, ya berasal dari syaitan. Apakah seorang ditimpa penyakit was-was akibat maksiat? Bisa jadi. Bisa jadi orang ditimpa penyakit was-was akibat maksiat, bisa jadi. Tetapi yang jelas was-was itu ya berasal dari syaitan. Kalau yang dimaksudkan was-was di sini adalah takut, ya. Takut dengan azab Allah, takut disiksa, maka itu bagus. Tetapi takut dan berharap itu harus seimbang. Tidak boleh takut itu lebih besar daripada rasa berharap. Atau sebaliknya rasa berharap itu lebih besar daripada rasa takut. Seorang muslim harus seimbang antara takut dan rasa berharap. Walaupun di saat dia sakratul maut, maka rasa takut dan rasa berharap itu harus seimbang. Tidak boleh lebih satu daripada yang lainnya. Taib. Dan takut itu bagian dari iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kita sebagai orang awam, bolehkah kita memponis kepada saudara kita yang ikut dengan ajaran menyimpang seperti wahdatul wujud sampai tidak sholat lagi bahwa dia keluar dari Islam atau kafir, seperti perkataan ulama yang pernah kita ketahui, jazakallahu khairan ya Ustadz? Tidak boleh. Kalau Anda sebagai orang awam, tidak boleh Anda memvonis dia kufur. Ya, kenapa? Karena tadi sebab-sebabnya itu banyak yang menghalangi seorang itu tidak keluar dari Islam. Itu yang pertama. Anda bisa mensifati fiilnya saja, perbuatannya bukan orangnya. Ama orangnya jangan Anda menghukumi, tapi Anda sifati perbuatannya. Misalnya orang tidak sembahyang itu adalah perbuatan kufur. Wahdatul wujud itu adalah akidah kufur. Misalnya dia mensifati apa? Perbuatannya. Maka itu boleh ya. Kalau orang sekitar mensifati perbuatannya, maka itu boleh. Tetapi kalau dia menghukumi orangnya, ya tidak boleh. Ya, maka ya bukan Anda ya yang menghukuminya, tetapi orang alim, orang ulama, dan mereka memeriksa syarat-syaratnya terpenuhi apa tidak, semacam itu. Wallahu taala alam. Taib, ada lagi yang lain bertanya? Di mana letak penyimpangan orang-orang yang mengatakan Indonesia ini adalah negara yang bagus, karena saya memiliki beberapa teman yang berpikiran seperti itu. Iya. Penyimpangan mereka itu banyak ya. Di antaranya adalah mereka mengeluarkan seseorang yang sekedar dia berhukum selain hukum Allah. Ya, mengeluarkan seorang selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas menyimpang ya. Kenapa? Karena bisa jadi orang berhukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala banyak sebab. Ya, salah satu sebabnya ya bisa jadi akibat kejahilan kata saya tadi. Akibat ketidaktahuan, atau dia berhukum tahu tetapi dia tahu hukum Allah itu lebih baik tapi dia tidak bisa. Nah, orang ini menyamakan semuanya. Letak kesalahan dia adalah menyamakan semua orang. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dia mengkufurkan terhadap orang-orang yang berbuat dosa besar. Orang-orang yang berbuat dosa besar dihukumi kufur, dan itu akidah mereka. Dan ini adalah akidah Khawarij, dan ini tidak benar ya. Kemudian yang ketiga, mereka menghukumi syariat kita ini atau negara kita ini bukan negara Islam. Kenapa? Karena dia melihat hukum Islam itu hanya potong tangan dan seterusnya. Pas ditanya potong tangan itu dari mana? Dari sini katanya. Padahal dari sini. Sedang dia sendiri tidak ngerti potong tangan. Iya. Kadang mereka melihat syariat Islam itu cuma sekedar hukum potong tangan, qisas, kalau ada itu syariat Islam. Syariat Islam itu sangat luas. Syariat Islam itu sangat luas, tidak hanya potong tangan. Yang terbesar syariat Islam itu adalah ya ditegakkan sholat. Alhamdulillah di Indonesia ini ditegakkan sholat, diatur waktu sholat, diatur waktu puasa, diatur zakat, diatur pelaksanaan ibadah haji. Ini syiar Islam yang luar biasa. Adakah syiar yang lebih besar daripada rukun Islam yang 5? Tidak ada. Syiar yang paling besar ada rukun Islam yang 5. Adapun syariat masalah potong tangan itu bagian dari syariat Islam, tapi tidak lebih besar daripada syariat Islam yang rukun 5 ini, dan itu diatur di negara kita. Ya, sehingga keliru mereka ketika mensifati negara ini negara yang togut dan semisalnya. Maka ini penyimpangan di dalam masalah
akidah ya, dan ini banyak ya dialami oleh para pemuda-pemuda ya, karena pemuda dan khususnya orang yang semangat ya, maka semangat itu boleh tapi harus dibarengi dengan ilmu ya, ilmu. Maka belajar tauhid, insya Allah syubhat-syubhat semacam itu akan hilang. Wallahu taala alam. Taib. Ada lagi yang lain? Cukup? Taib. Saya kira cukup ya. Kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.